Halo, saya Dr. Nur Rahmat Adisawe, dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Sriwijaya. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan pengaturan pola makan bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 agar tetap sehat dan gula tetap terkendali. Diet pada diabetes bukan berarti harus membatasi semuanya, tetapi harus memilih dengan cerdas dan seimbang. Yuk kita bahas. Baik. Jadi untuk penata laksanaan nutrisi penderita diabetes mellitus tipe 2 khususnya pada lansia, ada 4 hal yang harus kita ketahui bersama. 4 hal ini biasa saya singkat dengan 4J. J pertama itu adalah jadwal makanan yang harus kita sepakati bersama. J kedua adalah jumlah makanan, seberapa banyak yang harus dimakan. J yang ketiga adalah jenis makanan apa yang harus kita pilih untuk dimakan. Dan J keempat adalah jurus masak, bagaimana kita mengolah makanan tersebut. Nah, untuk J yang pertama, yaitu jadwal makanan, setiap penderita diabetes mellitus tetap dapat menikmati 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Tetapi usahakan jamnya itu diatur sebaik mungkin. Misalnya, untuk jam makan pagi, kita bisa memulai dari jam 7 pagi, kemudian snack pertama jam 10 pagi, kemudian makan siang bisa antara jam 12 atau jam 1 siang, kemudian snack 2 bisa antara jam 4 atau 5 sore, dan usahakan yang terakhir makan di jam makan malam itu jangan lebih dari jam 7 malam. Untuk J yang kedua, yaitu jumlah makanan. Kita harus bisa mengetahui porsi setiap bahan makanan yang kita makan. Misalnya, untuk porsi nasi, satu porsi nasi itu hitungannya adalah 100 gram seperti begini. Atau untuk kita ke lauk hewani, misalnya ikan. Untuk satu porsi ikan kurang lebih 40 gram itu seperti begini ukurannya. Tahu, misalnya ini adalah ukuran satu porsi untuk tahu dengan berat sekitar 110 gram. Demikian pula juga dengan tempe, satu porsinya kurang lebih sekitar 50 gram per porsi. Nah, berapa porsi sih yang harus dimakan setiap penderita diabetes terhadap porsi makanan yang telah kita kenali tadi? Itu semua tergantung dari indeks massa tubuh pasien. Misalnya, pasien yang kurus tentu akan bisa menambah lebih dari 1 porsi nasi yang seperti saya tunjukkan tadi. Beda dengan pasien yang gemuk, tentu kita akan mengurangi jumlah porsi standar. Nah, untuk J yang ketiga, yaitu jenis bahan makanan. Perlu kita ketahui bahwa penderita DM tipe 2 itu terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat. Karbohidrat itu ada 2 macam, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpleks. Karbohidrat kompleks biasanya yang mengandung serat tinggi, sedangkan karbohidrat simpleks yang mengandung atau miskin dengan serat. Misalnya untuk karbohidrat kompleks bisa nasi merah, nasi jagung, buah-buahan termasuk juga karbohidrat kompleks. Sedangkan untuk karbohidrat simpleks contohnya gula pasir, sirup, dan tepung-tepungan. Jadi, untuk penderita DM tipe 2 sebaiknya memilih karbohidrat kompleks. Karena apa? Karena selain dia mengandung serat, juga biasanya makanan-makanan yang tergolong karbohidrat kompleks itu memiliki glycemic index yang rendah, sehingga ketika penderita memakannya tidak akan terjadi lonjakan gula darah. Nah, untuk J yang terakhir, J keempat adalah jurus masak. Jurus masak ini biasanya ada 3 macamnya yang paling sering kita lakukan: memasak atau merebus, menggoreng, dan membakar. Untuk penderita DM tipe 2 sebaiknya kita memilih yang pertama, yaitu memasak atau merebus, karena dengan demikian nutrisi dari makanan tersebut tidak akan banyak hilang. Selain itu tidak akan menambah kalori dari lemak jika kita melakukan penggorengan atau pembakaran. Ingat, diet pada penderita diabetes mellitus tipe 2 bukan soal pantangan, tapi soal pengaturan pola makan agar kita tetap bisa lebih hidup sehat dan kadar gula stabil. Konsultasikan kebutuhan gizi personal Anda ke dokter spesialis gizi klinik, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda.